surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita untuk pertanggungan lingkungan di rumah kita masing-masing terambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Merdeka. Bahasa adalah alat komunikasi yang dipakai oleh manusia sehari-hari. Dengan bahasa manusia itu dapat berkomunikasi, berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi apa jadinya, Amang dan Inang, jika satu sama lainnya tidak saling mengerti bahasanya? Apa jadinya apabila bahasa mereka berbeda-beda dan satu sama lainnya tidak mengerti? Ini bisa kita bayangkan kepada seorang tukang.
terhadap temannya yang lain yang lagi membangun. Ketika mereka membangun, pastinya mereka harus saling kerjasama, mengerti bahasa satu dengan yang lainnya. Ternyata bahasa yang dipakai oleh Allah mengacaukan niat rencana manusia. Rencana manusia itu supaya mereka tidak diserakkan oleh Tuhan. Supaya mereka tetap satu di satu tempat itu. Tadi kita berbicara tentang tukang bangunan. Ketika tukang bangunan itu berbicara kepada temannya, tolong ambil palu. Yang diberikan adalah gergaji. Atau ketika si tukang yang satu lagi meminta pasir, tapi yang diberikan adalah batu. Pasti ini sudah mengacaukan rencana tukang tadi untuk membangun bangunan itu. Dan pastilah kacau rencana pembangunan itu. Kisah cerita tentang Babel, rencana manusia itu adalah membangun satu menara yang tinggi sampai ke langit. Tapi sebenarnya rencana manusia itu adalah bukan hanya sampai ke langit, tapi justru sampai ke sorga. Supaya Tuhan tidak bertindak mengacaukan atau menghancurkan rencana mereka, yaitu supaya tidak diserakkan. Tapi ternyata rencana manusia itu dilihat dan diketahui oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan turun. Tuhan turun melihat rencana manusia itu. Saudaraku, mari kita lihat dulu pokok-pokok penting dari kisah Babel ini. Yang pertama adalah tujuan nijolma laho membangun menara Babel. Taida josatokin ado tujuan nijolmai membangun menara natibo. Nah parjolo adong kaitan na tu masa lalu. Ayat dorang so turpukon ima taringot tu uhum ni debata marhite aik nasumar. Bisa jadi ini adalah merupakan upaya mereka untuk menghindari hukuman yang dilakukan oleh Tuhan untuk menghukum mereka. Motivasi yang keliru pastinya. Tujuan mereka supaya terhindar dari hukuman, lalu dibangunlah alat penangkal hukuman. Atau dengan kata lain, sebenarnya manusia itu tidak mencari sebab mengapa dihukum.
Sudah kita tahu bahwa manusia dihukum adalah karena dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Sehingga sebelum terjadi air bah, Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, dan di saat itulah di Kejadian 6 ayat 6 Allah berkata bahwa Allah menyesal menciptakan manusia itu, karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak dicari tahu mengapa mereka dihukum, tapi justru merasa perlu, merasa perlu untuk menyaingi kedahsyatan hukuman itu. Yang kedua adalah puncak menara itu direncanakan dibangun untuk mencapai langit. Istilah mencapai langit sebenarnya bukan hanya sampai di langit saja, bukan. Tetapi adalah tujuan mereka sampai ke pintu sorga, tempat para ilah atau dewa bersemayam. Yang ketiga adalah mereka mencari nama. Mereka berkata, marilah kita mencari nama. Istilah nama bermakna itu adalah popularitas, kemasyhuran, ya. Dan tujuan membangun Menara Babel adalah untuk mencari nama atau kemasyhuran. Ini adalah kesombongan, keangkuhan, karena tujuan mereka adalah menandingi Allah dan berusaha setingkat dengan Allah. Yang keempat adalah supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka dengan sengaja dan merencanakan melawan keinginan Allah untuk membuat manusia itu memenuhi bumi, dan supaya terjadi penyebaran yang merata di seluruh permukaan bumi. Karena itulah awal tujuan pasca air bah. Keangkuhan membawa manusia itu menjadi pemberontak, ya, dan gagal memaknai peristiwa air bah sebagai cara Tuhan untuk menghukum akibat pemberontakan manusia. Jadi sebenarnya Menara Babel adalah simbol kesombongan, tegar tengkuk, dan jiwa pemberontakan umat manusia pada waktu itu. Pokok penting yang kedua dari kisah Babel ini adalah Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel. Melihat keangkuhan, kesombongan, popularitas dari manusia itu, Tuhan tahu. Sehingga kita lihat reaksi Tuhan
ketika melihat kinerja atau kerja yang dilakukan manusia di bawah. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah untuk menggagalkan rencana manusia itu? Ada beberapa hal yang menarik yang terjadi yang bisa kita lihat melalui nats ini. Tadi reaksi Tuhan yang pertama kita lihat bahwa Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun itu. Itu bisa kita lihat di ayat 5. Menara yang dibangun tinggi dengan rencana hingga sampai ke sorga, supaya anak-anak manusia dapat naik dan melihat kemuliaannya. Justru Tuhan tidak senang. Dan Tuhan menyikapi dengan turun melihat mereka. Ini menarik untuk direnungkan, bahwa tidak ada yang dapat menjumpai kemuliaan kekudusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Ketika Musa menggembalakan kambing domba, dia sampai ke tanah di mana Tuhan ada di sana. Tuhan berkata, "Musa, tanggalkan sepatumu karena ini adalah tanah yang kudus." Dan di nats yang lain dikatakan bahwa barang siapa melihat Allah dia mati. Jadi artinya di situ adalah bahwa tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak seorang pun yang mampu melakukannya. Justru ternyata sebaliknya yang kita lihat, ya. Sebaliknya yang kita lihat bahwa Tuhan sendirilah yang turun menjumpai dengan kerendahan, kepanaan dan kenajisan manusia itu sendiri. Jika Tuhan tidak pernah turun, maka manusia itu bisa menjumpai Allah. Jadi dengan kata lain, melihat kesombongan manusia, melihat keangkuhan, keegoan manusia itu, Allah sendiri yang berinisiatif turun menjumpai manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, Tuhan mengacaukan keseragaman itu. Itu bisa kita lihat di ayat 7. Dengan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka sendiri tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kesatuan antara bahasa dan logat itu sebenarnya adalah anugerah Allah, tetapi justru disalahgunakan oleh manusia. Maka Tuhan membuat keseragaman menjadi keberagaman.
keharmonisan yang dibangun oleh manusia itu sendiri menjadi kacau balau. Modal tujuan utama tadi untuk menyaingi Allah justru hilang begitu saja. Yang ketiga adalah Tuhan menyerahkan. Tuhan menyerahkan manusia itu ke seluruh bumi. Maksud hati supaya manusia tinggal dan menetap di satu tempat, ini sebenarnya adalah sebagai bentuk perlawanan manusia terhadap rencana Allah. Rencana Allah semula adalah dikatakan kepada manusia, penuhilah bumi. Itulah rencana Tuhan, itulah rencana Allah. Tuhan membuat mereka terserak di berbagai tempat di bumi agar maksud memenuhi bumi tercapai. Rencana manusia itu gagal dan mereka berpikir bahwa mereka bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi justru sebaliknya, Tuhanlah yang menggagalkan rencana manusia itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, sampai saat ini dikarenakan oleh pandemi COVID-19 ini, sehingga kita belum bisa bertemu di lingkungan untuk mengadakan pertanyaan. Itu sesuai dengan protokol kesehatan supaya jaga jarak, menjauhi kerumunan. Menarik. Bisa jadi ini cara Allah untuk supaya manusia itu bisa saling mengasihi, bisa saling merendahkan hati satu dengan yang lainnya, dan bisa mereka bersama-sama berkomunikasi di rumah, sehingga intensitas pertemuan baik antara orang tua dengan anak, dengan saudara-saudaranya, ini lebih banyak dibanding dulu kalau sekolah ada pertemuan, kantor, dan lain sebagainya. Kisah Menara Babel ini adalah tentang kesombongan manusia yang bertujuan melawan kehendak Allah dan mau menyamakan diri dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dang sakapmu, sakapudo naikos saut. Dan jika kita perhatikan pun, di sekeliling kita
sai hira naung lam ngalido holong ni roha. Binereng di manang piga inganan, marsiadu jolmai membangun tembok natibo, pagar natibo. Boleh jadi doi adalah bentuk keegoisan, bentuk nalam tertutup hubungan interaksi sosial tuaka dongan. Gabe boi ma terjadi masa karena masa dan masih botoh. Ima ego ni jolma nuaingon naung lam siapa lu siapa gue. Gabe hurang komunikasi. Nah berikutnya binereng marhite menara Babelon. Holan bahasa do dipakai di bata mengacaukan rencana manusia. Holan komunikasi, holan alat komunikasi ale bui. Kacau di bayan. Ngai ngope. Boleh jadi do terjadi bahasa na berbeda, komunikasi na berbeda, sehingga manusia itu tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya. Atau ada juga bahkan ketika berkomunikasi, miskomunikasi terjadi, akhirnya boi magabe menimbulkan berita bohong, hoax, dohot akalan nasi. Gabe boi patubu hacik ni roha. Ima molo sapala dikacau balaukan debata bahasa ni jolma. Alai taidama na berbeda dohot menara Babel ima peristiwa Pentakosta. Taida disitung do bahasa dipakai debata laho pasadahon jolmai. Bahasa nama siatusan, bahasa na saling mengerti, sehingga nang penasida berbahasa na asing, alai bui diatusi. Isarani nuaingon, adong alatna adalah translator. Ibarat ni si X berbahasa Inggris, alai bui do di boto hala Jepang, hala Indonesia, gabe di bahasa ni hita masing-masing. Contohnya gabe di BG di bahasa Indonesia, gabe di BG di bahasa Jepang, gabe di BG di bahasa Jerman, dot akalan masing nai. Ima bahasa na pasadahon roha ni jolma. Aleng taringot tu bahasa didok si Paulus do. Magunana sudi uboto bahasa. Ale molodanga dong do holong ni roha diau sia-sia sabing dui. Lapatanna di sini adalah bahasa-bahasa na adong di Portibion na gudang alai
molodanga dong do disi holong ni roha dang marlapatani. Jadi alanima dihita saluhutna akamang inang taparade marohatta laho mangetusi ado neng dohonon ni debata di bagasan ngolutta. Ado maksud ni debata menghadirkan kita di Portibio. Tentu adong do tujuan di debata paserakon jolmai tu Portibio. Asa dohot tujuan semula memenuhi seluruh bumi. Taingot ma nanidok ni hata ni debata rohani jolma marsakap dalanna alai Tuhan Jahobado patotu lakana. Tuhan tidak menghukum manusia pada titik lemahnya saja. Alai diuhum jolmai, diuhum debata jolmai, alai di kekuatan nak, di kelebihan nak. Kekuatannya, kemampuan berpikir, bahasa, alai laus ido dipakai debata menggagalkan rencana ni jolmai. Alanima dihita saluhutna kamanginang tapake ma bahasa nadinggan tuaka dongata nangpe halak batak madok lamok-lamot hatani begu risi-risi hatani jolma. Alai berek kita mah di ayat na asing takas do didok disi hatana labok paobun rimas ni jolma. Atong tauji ma hita sama hita berbahasa yang baik tuaka dongata. Marbahasa na labok, marbahasa na mengetusi sehingga bui dengan komunikasi di antara nihita. Na parpudi ma neng manian tapake medsos tai untuk berbahasa yang baik satu dengan yang lainnya. Unang manian adong be na berbahasa molom makatai manang molom di bagasan muruk gabe haruar sude nadi kebun manang nadi Ragunan. Asa marhite hata nalabok naking gabe boi mobun rimas niaka dongata. Atong tuhatama nama sumasuhita manang ahape sakap nata sakapi parjoluma tapasahat tu debata. Amen martangyang mahita. Moliate ma Tuhan
Dipaingot ho hami marhite turpukon. Asa hupadau hami madiri nami sian kesombongan keegoisan. Alai naing matuhan hu paserep hami diri nami dia do pamuda badiai. Sehingga lomo ni rohamma na hulului hami di bagasan ngolu nami. Jalamanang ape sakap na husakapi hami Tuhan. Naing mamarguru tulomo ni roham. Pasu-pasu ma sude ruas ni huriam. Manang di dia penasida. Bahen ma gabe pasu-pasu tuakana humaliang nasida. Pasu-pasu aka ianak konami na di bagasan persikolaan nangpe melalui media telekomunikasi canggih nuaingon dangadong tatap muka dope alai ajar-ajari manak konami Tuhan asabui diikuti nasida persiajaran nani leon di guruna marhite daring nang hami natoras pe bui mangajari nasida marhite na olo nang hami marsiajar tuaka persiajaran nasida asabui huajari hami nasida akar ruas ni huriami pe Tuhan dia kapar karejuan na pasu-pasu nasida bahem maka ruas ni huriami gabi pasu-pasu di dia nasida karejo pasat hami ma tangiang ele-ele nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Takut tahu kan hari esok, namun